shit's been bugging me a while. Singkat cerita, Gary akhirnya tiba di Israel. Gary lalu diantarkan oleh Segen, seorang marinir Israel, untuk bertemu dengan Jurgen Warmbrun. Jurgen Warmbrun, high-ranking official in the Mossad. Gary yang penasaran dengan tembok pelindung yang dibuat oleh Israel menanyakan hal itu kepada Jurgen. And yet, you build a wall because you read it. Dari Jurgen, dia menceritakan bahwa sebelumnya Israel selalu dalam masa sulit diakibatkan oleh keputusan yang mereka ambil salah. The Arab attack almost drove us into the sea. Karena itulah mereka harus berubah. So we decided to make a change. Jika dari 10 orang, 9 orang menerima kesimpulan yang sama, maka tugas orang yang ke-10 adalah membantahnya. Dan Jurgen adalah orang yang ke-10 itu. And you were that 10th man. Precisely. Jurgen mendapat info tentang zombie dari India, Jerman, dan Asia. Karena itulah dia mempercepat pembuatan tembok pelindung. Salvation gates. 2 of 10 portals. Dari udara, lalu diperlihatkan di mana kota Israel yang dikepung oleh zombie. Sementara orang-orang yang ada di dalam tembok mulai bernyanyi menggunakan pengeras suara. Gary yang sadar bahwa suaranya terlalu keras, berusaha mengingatkan, tapi usahanya terlambat. Para zombie-zombie yang sensitif terhadap suara sudah berhasil naik ke atas tembok dan masuk ke dalam. Para tentara yang berjaga berusaha mengadang para zombie. Tapi usaha mereka akhirnya berakhir sia-sia karena satu persatu orang-orang yang ada di sana berubah menjadi zombie. Gary lalu dibawa pergi oleh Segen dan timnya. Dari kejauhan, Gary sempat melihat seorang kakek-kakek yang berdiri bengong di antara para zombie. Tapi kakek itu tidak diserang sama sekali. Dengan zombie yang terus berdatangan, akhirnya mereka masuk ke dalam rumah. Di situ dari sebuah jendela, lagi-lagi Gary melihat sebuah keanehan di mana ada seorang bocil yang badannya sangat kurus sekali sedang berdiri di tengah-tengah para zombie. Tapi para zombie-zombie itu sama sekali tidak menghiraukannya. Karena sudah terpojok, rekan Segen akhirnya melemparkan granat ke arah para zombie. Tapi sayangnya masih ada satu zombie yang masih bisa bergerak lalu menggigit tangan Segen. Gary lalu secara spontan langsung mengeluarkan pisau dan memotong tangan Segen. Setelah 12 detik berlalu, ternyata Segen tidak berubah menjadi zombie. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke tempat penjemputan helikopter. Tapi sayangnya di sana sudah ada para zombie-zombie yang sudah menunggu. Para zombie-zombie lalu melompat dan menaik helikopter itu hingga terjatuh dan meledak. Rekan Gary yang ada di pesawat setelah diberitahu bahwa helikopternya jatuh, menduga bahwa Gary tidak berhasil selamat. Lalu dia meminta izin untuk lepas landas terlebih dahulu. Gary yang sudah ada di bandara mendapati pesawatnya sudah lepas landas. Dia lalu melihat ada sebuah pesawat yang akan terbang dan berlari ke arahnya untuk menghentikannya. Akhirnya Gary dan Segen berhasil masuk ke dalam pesawat dan terbang meninggalkan wilayah Israel. Di dalam pesawat, Gary lalu membantu Segen untuk mengganti perban di tangannya. How did you know? Saat setelah mengobati Segen, Gary tiba-tiba teringat tentang kata-kata dari Dr. Fazbak ketika dia mengatakan, Gary yang mulai mendapatkan gambaran dari Mr. Virus segera menghubungi Thierry dan menanyakan di mana lokasi fasilitas medis terdekat yang membuat vaksin.
Setelah Thierry berdiskusi dengan pilot, akhirnya diputuskan bahwa mereka akan turun di Bandara Cardiff di Wales, tempat di mana ada fasilitas WHO terdekat. WHO research facility nearby. Tapi nasib lagi apes. Ternyata ada satu zombie yang lolos masuk ke dalam kabin belakang pesawat dan kemudian menggigit mbak-mbak pramugari. Situasi di kabin belakang jadi acak adut dan satu persatu penumpang berubah menjadi zombie. Gary yang penasaran dengan suara ribut-ribut mencoba melihat yang ada di belakang. Gary lalu mengumpulkan penumpang yang lain untuk mengumpulkan tas sebagai pembatas. Tapi sayangnya, situasi akhirnya menjadi semakin parah ketika zombie mulai menyerang orang-orang yang ada di kabin depan. Karena sudah terpojok dan tidak ada cara yang lain, Gary akhirnya melemparkan granat yang dibawa oleh Sagan ke arah para zombie-zombie. Ledakan dari granat membuat lambung pesawat terbuka dan zombie-zombie terlempar keluar. Sayangnya ada satu zombie yang masuk ke dalam mesin pesawat sehingga mesinnya rusak dan pesawat jadi hilang kendali. Mayday, Mayday, Bravo 1 signals to heavy. Emergency descent. Dari sisa-sisa waktu yang ada, Gary mencoba memasukkan sabuk pengaman untuknya dan untuk Sagan. Dan tak lama kemudian, pesawat akhirnya jatuh. Beruntungnya Gary dan Sagan berhasil selamat. Tapi karena luka yang ada di perutnya, Gary harus dibantu Sagan untuk berjalan menuju kota terdekat. Karena ternyata lokasi tempat jatuh pesawat sudah dekat dengan tempat tujuan mereka, akhirnya mereka sudah sampai di fasilitas WHO di Wales. Gary yang tersadar mendapati dirinya sudah dalam keadaan terikat. Beberapa orang datang dan menanyakan siapa dirinya. Dengan bantuan dari Thierry, akhirnya Gary dilepaskan. Gary lalu menjelaskan tujuan kedatangannya ke dokter-dokter WHO yang ada di situ. Your worst disease. Dengan cara menyuntikkan patogen yang mematikan, yang masih bisa diobati ke tubuh seseorang yang sehat, itu bisa menjadikan diri mereka seperti terkamuflase dan menghindarkan mereka dari serangan zombie. It's not a cure. It's camouflage. Karena seperti apa yang Gary lihat, zombie-zombie itu menghindari orang-orang yang berpenyakit. I think because those people were sick. Sehingga diharapkan nantinya militer memiliki kemampuan untuk melawan balik dari para zombie. Hungry predators would avoid diseased bodies. Dokter-dokter itu pun setuju dengan ide Gary. Sayangnya sampel patogen yang Gary cari semuanya ada di gedung B, They're all stored in B-Wing. di mana gedung B itu sendiri sekarang sudah berubah menjadi sarang para zombie. B-Wing, no. Gary dibantu Sagan dan salah satu dokter WHO akhirnya mengambil risiko dan memutuskan untuk pergi ke gedung B mengambil sampel patogen. Di gedung B, Gary dan yang lainnya harus bergerak setenang mungkin agar tidak menimbulkan suara. Mereka juga harus melewati satu persatu ruangan yang berisi zombie. Tapi karena apes, senjata yang dokter itu bawa mengenai sebuah meja dan menimbulkan suara yang keras. Ditambah lagi dengan Sagan yang menembak zombie dengan pistol, membuat semua zombie yang ada bergerak ke arah mereka. Gary pun berinisiatif untuk memecahkan perhatian para zombie agar para zombie-zombie mengejar dia, sedangkan Sagan dan dokter WHO bertugas untuk mengambil sampel. Sayangnya sebelum sampai di ruangan sampel yang mereka cari, para zombie-zombie sudah ada di sana dan segera mengejar Sagan dan si dokter. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan mereka pun akhirnya memutuskan bahwa rencana mereka gagal dan mereka harus kembali. Sagan dan si dokter akhirnya bisa kembali ke gedung utama dengan selamat.
Gary yang masih tertinggal di gedung B akhirnya berhasil mengalahkan zombie-zombie yang mengejarnya. Dan secara tidak sengaja, dia berhasil menemukan ruang tempat sampel patogen berada. Setelah masuk dan mengambil beberapa sampel patogen yang ada, Gary memutuskan untuk kembali. Tapi sayangnya, dengan zombie yang berada di luar dan tidak ada senjata, akhirnya Gary memberanikan diri untuk menjadi kelinci percobaan pertama dengan cara menyuntikkan salah satu sampel patogen ke dalam tubuhnya. Setelah menunggu beberapa saat agar bakteri patogennya bekerja, akhirnya kini Gary bersiap untuk keluar. Pintu pun dibuka, dan ide Gary tentang patogen berhasil, dan zombie itu pun tidak menyerangnya. Karena idenya telah berhasil, kemudian Gary membuat keributan agar memancing para zombie yang ada di dekat gedung utama menjauh dari sana. Lalu dengan santainya, Gary berjalan dan berhasil melewati serbuan para zombie dengan mudah dan kembali ke gedung utama dengan selamat. Cerita ditutup dengan diperlihatkan negara-negara bersatu padu membuat vaksin kamuflase dan menyebarkan ke seluruh dunia, dan mereka pun berhasil melawan balik para zombie. Dan Gary yang sudah berhasil dengan misinya, kini berada di Nova Scotia bertemu dan berkumpul kembali dengan istri, kedua anaknya, dan juga Thomas. Be prepared for anything. Nah, cukup sampai di sini dulu ya untuk pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan untuk kalian yang ingin merequest film yang ingin kita ulas selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di next video ya.